menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, di mana saya akan menjelaskan tentang konsep budaya positif yang saya dapatkan pada kegiatan calon guru penggerak. Di sini konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru, keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Di sini miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, yaitu orang dewasa berhak memaksa. Di sini pengubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Perbedaannya, stimulus respon menggunakan kata-kata realitas atau kebutuhan kita sama, semua orang melibat hal yang sama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, realitas kita berbeda, setiap orang memiliki gambaran berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Kita sebagai pendidik tujuannya untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Materi yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan di organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan di IBO Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama,
terbagi atas dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu terbagi dua lagi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, kata-katanya seperti ini, tidak terencana atau tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Sedangkan kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini saya ambil kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Guru sebagai penghukum, kata-katanya seperti ini: hormat pada bendera selama 1 jam. Sedangkan guru sebagai pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Dan guru sebagai teman, kata-katanya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sedangkan guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Kata-kata yang diucapkan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dari kelima kontrol ini, yang wajib kita miliki sebagai guru yaitu kita sebagai guru sebagai manajer, di mana guru sebagai manajer ini tidak langsung menjustis anak bahwa dia nakal atau bagaimana, tetapi kita sebagai guru untuk menghadapi masalah, kita mengidentifikasi siswa apa alasannya dia berbuat begitu, kemudian apakah dia mau memperbaikinya, seperti itu. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena yang pertama, dia bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun 3 tahapan segitiga restitusi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini kita bisa lihat bagaimana kita menggunakan atau kita mempraktekkan menstabilkan identitas. Kata-katanya seperti ini: berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian contohnya validasi tindakan yang salah. Kata-kata yang kita bisa gunakan yaitu: kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan
Astrid tahu kenapa dipanggil ke sini? Ya Bu, Astrid tadi di dalam kelas bahas tentang apa? bahas tentang tetangga yang bertengkar Bu. Nah, apakah Astrid tahu materi apa yang tadi dipelajari dalam kelas? Tahu Bu, materi dinamika rotasi. Oke, apakah Astrid berbicara di dalam kelas pada saat guru menjelaskan? Apakah sudah mengerti? Tidak Bu, saya tidak mengerti. Ibu tahu semua orang pernah berbuat salah. Ibu juga pernah bercerita pada saat mengikuti pelatihan, sehingga tidak paham dengan materi yang dijelaskan oleh pemateri. Namun di sini ibu tidak mencari siapa yang salah. Kita sama-sama mencari solusi agar Astrid tidak berbicara lagi di dalam kelas. Baik Bu. Sekarang ibu mau tanya, alasan Astrid berbicara dalam kelas itu apa? Saya merasa ngantuk Bu. Kenapa Astrid bisa mengantuk? Saya membantu Ibu membuat kue pesanan tetangga Bu. Ibu tahu membantu orang tua itu sangat penting dan memperhatikan guru pada saat menjelaskan itu juga penting. Nah, kira-kira tindakan Astrid yang tadi itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Tidak Bu. Oke, kira-kira Astrid bersedia tidak untuk memperbaiki kesalahan yang tadi? Bersedia Bu, saya yakin tidak akan mengulanginya lagi. Janji untuk tidak mengulanginya itu penting. Namun tindakan apa yang kira-kira bisa Astrid lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang tadi? Saya akan memperhatikan dan fokus pada saat Ibu menjelaskan. Bagus. Kira-kira kapan Astrid laksanakan? Mulai dari sekarang Bu. Oke, bagus. Astrid sudah berusaha menjadi lebih baik. Ibu mendoakan supaya Astrid menjadi anak yang selalu mampu menjalankan keyakinan kelas. Baik Bu. Oke. Terima kasih Bu. Ya, silakan kembali ke kelas. Ya, itulah tadi salah satu contoh penerapan yang saya lakukan di kelas. Kita di penghujung acara itu penutup. Dalam program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanannya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini hari anak-anak? Baik. Siap belajar? Siap. Pada hari ini kita akan belajar fisika. Tapi sebelum kita belajar fisika, kita harus melakukan dulu kontrak atau peraturan. Di sekolah kan ada peraturannya juga, seperti pakai baju seragam, memakai sepatu, rambutnya harus pendek. Itu kan peraturan sekolah. Di kelas juga ada peraturannya. Bagaimana atau keyakinan bagaimana yang kalian harapkan yang tidak boleh dilakukan pada saat proses belajar mengajar. Apa kalian pernah dengar kata-kata keyakinan? Pernah. Oke, berarti kata-kata keyakinan bukan lagi hal baru karena sudah mendengar sebelumnya. Oke, di sini kita akan melakukan keyakinan kelas, di mana Ibu akan meminta kepada peserta didik atau kalian semua untuk mencatat keyakinan apa yang harus kita yakini pada saat proses belajar mengajar. Seperti itu. Paham nak? Kenapa kita harus membentuk keyakinan? Supaya kita menjadi orang bertanggung jawab tentang hal apa yang kita mau pada saat proses belajar mengajar. Jadi keyakinan itu merupakan tanggung jawab kita. Contohnya keyakinan seperti ini. Tidak boleh
disiplin. Yang pertama disiplin. Yang kedua mematuhi peraturan. Kita menggunakan di sini kata-kata positif. Tidak boleh bilang seperti ini. Jangan membuang sampah, tidak boleh. Itu kata-kata jangan kan kata-kata negatif. Jadi kira-kira kata-kata yang bagaimana supaya itu kelihatan positif, berarti mematuhi peraturan. Ataukah tidak boleh nyontek, berarti kata-kata positifnya itu jujur. Kalau jujur artinya tidak boleh orang menyontek. Paham sampai sini nak? Mengerti maksudnya ibu? Oke. Baik, ibu akan membagikan kertas sticky note. Di sini kalian menulis keyakinan apa yang kalian inginkan pada saat proses belajar mengajar. Menggunakan kalimat positif ya. Tadi kan ibu sudah bilang tidak boleh menggunakan dilarang, jangan, tapi menggunakan kata-kata positif. Paham nak? Di sini satu saja kata, satu saja di sini kita tulis. Sekarang ibu bagi kertas sticky note dan kalian setelah menulis ini menempelkan ke keyakinan kelas. Paham sampai sini? Oke, saya bagikan. Baiklah, sekarang kalian menuliskan kira-kira keyakinan apa yang harus kita laksanakan pada saat proses belajar mengajar yang tidak boleh kita lakukan pada saat proses belajar mengajarnya. Kira-kira bagaimana? Silakan ditulis. Baiklah, setelah ibu merevisi keyakinan kelas yang tadi buat, kita sepakati ada 8 keyakinan kelas. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, memperhatikan guru pada saat menjelaskan. Yang ketiga, mematikan HP pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, jujur dalam mengerjakan tugas. Yang kelima, bertanggung jawab dalam segala hal. Dan yang keenam, disiplin di dalam kelas. Yang ketujuh, saling menghargai dan membantu teman. Dan yang terakhir, belajar dengan nyaman dan bahagia.
memanggil anak-anak satu persatu untuk menandatangani persetujuan bahwa keyakinan kelas ini kita akan terapkan di dalam kelas. Paham sampai sini? Senang. Senang sekali. Tapi izin. Bahagia sekali. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Dapat mengerti orang lain. Dapat menumbuhkan rasa bertanggung jawab. Dapat menumbuhkan kita lebih disiplin. Agar membuat kita